Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih, amma ba'du. Saudaraku muslim, muslimat di mana saja berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat hidayah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya, yahtasu bi rahmatihi may yasha, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Saudaraku semuanya, Allah telah memberikan kemurahan, anugerah, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bagi hambanya, sebagai tanda cintanya Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Di antaranya dikarenakan amalan kita. Sebenarnya kalau untuk meraih surga itu masih jauh dengan apa yang Allah berikan surga kepada kita semua. Tetapi karena cintanya Allah kepada kita luar biasa, sifat Rahman dan Rahimnya Allah, maka Allah memberikan, mewajibkan kepada umatnya berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana puasa orang-orang zaman dahulu agar kita sama bertakwa. Puasa adalah merupakan kewajiban yang diberikan kepada hamba, yang harus dilakukan kepada hambanya. Seakan-akan puasa itu seperti ujian yang berat, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetapi pada dasarnya itu adalah merupakan kepentingan manusia itu sendiri. Kalau dalam ilmu kesehatannya, bahwa perut kita yang terus menggiling makanan setiap hari, setiap malam, tidak berhenti-berhenti, maka 1 tahun 1 bulan ya diperbolehkan kerja malam hari, siang istirahat, ya tidak terus menerus ya. Di samping itu berpuasa sendiri manfaatnya adalah sangat besar sekali buat manusia itu sendiri, karena Allah telah melimpahkan rahmat pahala yang luar biasa. Yang pertama, dengan kita puasa diampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini cara Allah akan memberikan kemudahan hambanya untuk mendapatkan pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa karena iman dari pahala diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Selain itu Ramadan, setiap amalan dilipatkan 10 kali. Tapi wakadzalika sayiat, kejelekan juga akan dilipatkan 10 kali lipatan. Ila masya Allah, sampai sekehendak Allah. Nah, namun Allah telah memberikan sebuah kemudahan oleh manusia yang biasanya setiap hari-harinya itu Allah mengizinkan iblis, setan untuk menggoda manusia. Tetapi pada bulan Ramadan, setan-setan telah dibelenggu oleh Allah, dicincang, tidak menggoda orang-orang Islam. Jadi orang beribadah begitu leluasa. Maka tidak kita sadari pada waktu kita bulan Ramadan, kita puasa, mestinya perutnya lapar, mestinya haus, tetapi dengan enak baca Quran 1 juz, dengan enak sholat tarawih pada malam hari, ya, dengan enaknya puasa juga bisa bekerja, dan seakan-akan tidak ada bina dengan tidak puasa. Itu karena satu, melaksanakan perintah Allah, yang kedua telah bebas dari godaan setan. Di dalam bulan Ramadan penuh dengan hikmah yang luar biasa, yang bisa ibarat orang dagang itu yang biasa 11 bulan mungkin rugi, tapi dengan bulan Ramadan dagang 1 bulan bisa menutup kerugian selama 11 bulan, bahkan masih banyak sisanya. Itu Ramadan.
Maka perbedaan tadi saya katakan, di dunia ada dua orang, yang faham dan tidak faham, yang mengerti dan tidak mengerti. Ada besar, ada kecil, ada orang yang tidak tahu, ada yang tahu. Bagi orang yang faham dan tahu, maka dimanfaatkan Ramadan itu semaksimal mungkin. 11 bulan bekerja bebas, mencari rezeki, mencari nafkah. Mestinya pada bulan Ramadan itu, ya sebelumnya sudah ada persiapan. Oh ini mau bulan Ramadan, saya ada persiapan untuk nanti kalau Ramadan. Saya bekerja saya santai-santai, biar akan saya fullkan untuk ibadah. Ya siang bekerja seperlunya, setelah itu dimanfaat membaca Quran, untuk sholat sunnah, untuk sedekah. 11 bulan sudah ada persiapan untuk mencari pahala yang luar biasa tersebut. Itu orang cerdas, mempersiapkan dirinya bagaimana akan Ramadan. Setelah pada bulan Ramadan, mereka pada mempersungguh, jungkung, sholat malam, mencari Lailatul Qadar, banyak sedekah, membaca Al-Quran. Tetapi saudaraku semua, ada yang bulan Ramadan ini justru sangat-sangat merugi. Tidak bisa memanfaatkan kemurahan dan kefadlan Allah yang diberikan kepada kita. Sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa hasilnya, tapi diabaikan. Satu, memang dia berpuasa, tetapi dia seharian tidur. Dengan alasan tidur itu ibadah kalau bulan Ramadan. Saudaraku semua, itu betul. Orang puasa di bulan Ramadan itu, tidur itu memang ibadah. Ibadah apa? Ya ibadah puasa itu maksudnya. Bukan tidurnya itu ibadah. Orang tidur pun ibadah. Ya ibadah puasa itu pahalanya. Ya tetapi berbeda dengan puasa, tapi banyak baca Quran. Ya sholat duha, ya berdoa, sholat sunnah, beda. Ya. Kemudian justru karena bulan Ramadan, untuk menghibur diri menonton TV dari pagi sampai sore, katanya untuk biar laparnya tidak terasa. Lapar tidak terasa, tapi mestinya untuk mencari pahala di situ untuk berbuat lahan-lahan. Padahal ya dalam hadis qudsi disebutkan as-shaumu li wa ana ajzibi, puasa itu untuk Allah yang tahu pahalanya aku. Karena hatinya atau kebersihan orang berpuasa, kesungguhan orang berpuasa itu berbeda-beda. Allah yang tahu. Ada yang berpuasa, kenapa kamu puasa ya? Karena tetangga saya puasa semua sih, saya malu. Kenapa kamu puasa? Habis badan saya gemuk kayak tidak puasa nanti gimana saya tambah meledak. Ya, Allah tahu kayak gitu. Ya, kemudian kamu kenapa berpuasa? Ya, orang ekonomi sulit kayak tidak puasa tambah nanti tambah miskin lagi. Berbeda. Itu semua Allah yang tahu. Ya, semua Allah yang tahu. Jadi saudaraku semuanya, berpuasa ini beda-beda pahalanya. Orang yang berpuasa khusyuk, tawadhu, hampir-hampir sehari semalam itu ingat kepada Allah. Waktunya digunakan untuk menghadap kepada Allah, untuk mencari kefadlan Allah, untuk memanfaatkan karena berlipat ganda dia memperbanyak pahala itu, amalan itu. Tetapi yang tidak paham, ya dia memperbanyak tidur, memperbanyak nonton TV, bahkan godaan, cobaan pada malam Ramadan. Banyak hiburan-hiburan yang didirikan di tempat-tempat lapangan terbuka. Hiburan-hiburan dibuka. Justru Ramadan dia memanfaatkan, ia melek malam, tetapi apa? Untuk kemaksiatan. Ya, untuk hura-hura. Malam hari itu yang mestinya Allah di langit satu berdoa akan dikabulkan, mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa. Tetapi mereka justru memanfaatkan puasa untuk mencari hiburan. Yang kedua, kadang-kadang karena puasa itu menjelang Lebaran. Lebaran orang-orang pada dituntut untuk punya pakaian yang baru, untuk merapihkan rumahnya, untuk apa. Sehingga orang bekerja pada bulan Ramadan itu non-stop dari pagi sampai sore, justru memanfaatkan lipatan-lipatan hasil duniawi, keuntungan hasil duniawi yang sifatnya bisnis keduniawian, tetapi tidak memanfaatkan lipatan-lipatan pahala yang Allah berikan kepadanya. Itu sangat rugi besar. Sangat rugi besar. Ya, karena keuntungan dunia tidak bisa dinilai dengan keuntungan lipatan pahala di akhirat. 2 rakaat sholat sunnah saja sebelum subuh sudah khairu minad dunya wa ma fiha. Banyak yang malam hari justru dia
tidak berdoa, tidak sholat, tapi begitu banyak menyembelih ayam dan kambingnya. Karena besok ini adalah sangat laris untuk dijual. Sehingga mereka tidak sempat memperbanyak amalan-amalan pada bulan Ramadan, bahkan justru mencari kesempatan untuk memperbanyak hasil keduniawian. Sehingga karena siang sudah kerja keras, malam pun dia sudah capek. Sholat tarawih kadang-kadang aras-arasan tidak mau ikut, apalagi sholat malam. Sehingga Ramadan yang mestinya itu mendapatkan pahala yang luar biasa, hikmah yang luar biasa, mendapatkan lipatan pahala yang tidak terhingga, tidak dimanfaatkan. Ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Orang-orang yang sangat merugi. Orang yang tidak ngerti tentang kemurahan Allah yang diberikan kepada hambanya. Maka kita harus mengerti betul, faham betul sebenarnya berpuasa itu Allah memberikan kesempatan beribadah dengan mudah, dengan dibelenggunya setan, dilipatan pahala sekian. Ini sebenarnya adalah Allah karena cinta pada orang yang beriman. Ya, sehingga sedikit amalan akan diberi amal pahala yang luar biasa. Janji-janjinya adalah janji-janji surga. Apalagi hanya ibadah semalam, ya, yang dulu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel 83 tahun. 80 tahun tidak pernah maksiat sama sekali. Tetapi untuk umat Muhammad hanya satu malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, karena urusan duniawi pada saat itu justru melambai-lambai tampak hijau. Bahkan pada tanggal akhir Ramadan itu adalah orang-orang bisnis pada semangat-semangatnya. Apalagi Menteri Panjaitan, ya, yang suka jahit pakaian. Wah, itu ngebut siang malam karena penjahitan banyak sekali. Sehingga dia malam tidak bisa jungkung Lailatul Qadar, tidur. Bahkan ada yang malam harinya itu ke masjid untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, ketika ikut pengajian yang ngantuk tidur, setelah itu dipersilahkan istirahat sebentar, dia tidur, dibangunkan jam 2. Setelah jam 2 dibangunkan, dia pulang. Ya, berarti tidak menjungkung Lailatul Qadar. Aneh sekali, ketika ngaji itu ngantuk tidur, ketika suruh istirahat dia tidur, setelah dibangunkan dia pulang. Jadi dia tidak menjungkung Lailatul Qadar, tapi cuma pindah tidur ke masjid, dilanjutkan tidurnya pindah di rumah. Tidak ada pahala baginya Lailatul Qadar. Karena tidak ada orang mendapat pahala tidur 1000 bulan, itu tidak ada. Ini saudara-saudara sekalian, maka untuk agar kita tidak menjadi orang yang merugi pada bulan Ramadan, tidak menyesal, sebenarnya limpahan pahala dilimpahkan pada hambanya, tapi tidak diambil hikmahnya dikarenakan hanya memburu masalah keduniawian atau terpengaruh dengan kondisi-kondisi pada waktu Ramadan. Banyak hiburan-hiburan di bulan Ramadan, justru tidak memanfaatkan ibadah, tapi memanfaatkan lahan-lahan bahkan maksiat-maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan kefahaman kita tentang Ramadan, kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat malam, sholat tarawih jangan sampai ketinggalan. Puasa itu sendiri jangan sampai ada maksiat-maksiat, jangan ada kata-kata bohong, jangan ada kata-kata dusta, jangan ngerasani atau ghibah, jangan bohong, jangan berkelahi. Ya, Ramadan tidak hanya tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus bisa menjaga hawa nafsu. Ya, tidak boleh marah, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bohong, tidak boleh khianat. Itu kalau kita menginginkan puasa kita betul-betul diterima Allah dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Kemudian Lailatul Qadar jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Hanya kita mempersungguh tidak sampai 10 malam, maksimal 9 malam, karena malam 30 rata-rata sudah tidak mau lagi. Rata-rata tanggal 30 itu karena sudah dijanjikan oleh Nabi itu Lailatul Qadar malam ganjil. Nah, karena kita juga tidak tahu ganjil genapnya kapan, ya untuk itu minimal 10 malam yang terakhir. Jangan lupa, hanya 10 malam kita itu tidak tidur di dalam masjid, iktikaf, atau sholat, atau membaca Quran, atau berdoa, atau diem ingat kepada Allah. Pahala kita seperti ibadah 1000 bulan. Coba kita bayangkan, tidak pernah maksiat, ibadah terus menerus, sedekah terus menerus, sholat terus menerus, baca Quran terus menerus selama 83 tahun 1000 bulan itu. Apakah seperti itu akan kita tinggalkan?
Siapa yang merugi? Yang merugi adalah pada tanggal-tanggal itu tidak memerlukan iktikaf di masjid mencari Lailatul Qadar. Itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, setelah itu kita tutup yang nomor 5, yaitu zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa kita agar diterima sama Allah. Luar biasa, begitu sifat Rahman Rahimnya Allah. Harus kita sambut dengan semangat kita, dan mulai sebelum Ramadan dipersiapkan bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Apakah itu persiapan bab ekonomi, persiapan bab kesehatan, persiapan mental, niat agar kita bulan Ramadan bisa betul-betul bisa memanfaatkan mencari limpahan pahala yang luar biasa tersebut, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Saudaraku semua, saya kira tidak saya panjang lebarkan, sedikit yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang indah dan kita tunggu-tunggu. Tidak sebaliknya kita menjadi orang yang merugi. Karena apa? Karena tidak begitu memperhatikan tentang fadilah-fadilah yang Allah berikan pada kita semua. Dan karena kurangnya kita pengetahuan tidak mau mengaji, sehingga kita mensia-siakan sebenarnya kefadilan yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa, yang tidak bisa dicari kecuali hanya pada bulan-bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan keimanan sampai ajal kita masing-masing, dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan, tidak menjadi orang yang menyia-nyiakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.